di atas segala-galanya. Dan setiap rantai belenggu apapun dalam bentuk apapun harus dihancurkan. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi semua orang yang percaya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Dan semua pekerjaan musuh kami bungkam, semua pekerjaan musuh kami taklukkan dengan otoritas dan pengurapan Tuhan. Bekerja, berkaryalah kuasa Allah di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman Tuhan bangkit berdiri. Beri salam di samping kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama menaikkan pujian. Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah memilih kita, dan kita mau pakai kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita
Jangan mau katakan, kamu keren kalau kamu memuji Tuhan lebih lagi. Jemaat Tuhan, siapa yang biasanya suka nonton konser? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya, puji Tuhan, tidak ada. Kita hanya mau memuji Tuhan, amin. Kalau orang dunia nonton konser sambil berkeringat melompat, kita juga mau memuji Tuhan kita sambil bersuka cita, amin. Haleluya, mari sama-sama sekali lagi kita mau bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami tinggikan, kami agungkan. Biarlah Tuhan saat ini kami datang membawa
membawa setiap hati kami. Kami datang membawa setiap pujian penyembahan kami. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Hanya namamu yang layak ditinggikan, hanya namamu yang paling besar Tuhan. Makasih untuk kasih-Mu Bapa. Makasih Yesus.
Shalom semuanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai mendapatkan kembali tahun-tahun yang telah hilang. Tolong slide ini, Pak. Ini yang akan kita bahas sama-sama, saudara. Dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan hidup kita semua, ada tahun-tahun yang hilang akibat dari kesalahan kita sendiri maupun kesalahan orang lain, dan kita yang kena imbasnya. Saudara harus mengerti itu. Kesalahan yang kita buat dan akibatnya ada banyak hal yang hilang dalam hidup kita. Masa muda kita hilang, kesehatan kita hilang, keharmonisan hilang, ada banyak hilang. Ada banyak orang yang hidup dalam penyesalan. Mungkin saudara pernah berkata seperti ini: seandainya saya diselamatkan lebih cepat, sehingga saya tidak lagi berbuat dosa terus menerus. Seandainya saya tidak membuat keputusan yang buruk, seandainya saya tidak mengalami kehancuran, seandainya saya tidak ketemu dengan dia. Kira-kira begitu kan? Hidupku hancur gara-gara ketemu dia. Begitu. Seandainya hubunganku bisa jadi lebih baik dari hari ini. Ada banyak orang seandainya. Ini yang dialami Yusuf, saudara. Jadi selama beberapa minggu ini kita berbicara tentang Yusuf. Kayu ngomong dengan saya, khotbahmu dalam beberapa minggu ini banyak bicara tentang luka. Buku yang saya baca itu, ya, tentang terobosan Allah yang tidak terbatas. Memang tiap bab dari ayat itu selalu berbicara tentang luka masa lalu. Kalau orang mau mengalami terobosan, dia harus mengampuni. Orang kalau mau mengalami terobosan, dia harus meninggalkan masa lalunya. Saya tidak akan berbicara di luar dari konteks buku itu, saudara. Ya. Jadi poin-poin garis besarnya saya ambil dari buku itu. Ini dialami Yusuf. Seandainya saya tidak menceritakan mimpiku dengan kakak-kakakku, tidak mungkin saya dijual sebagai budak di Mesir. Kira-kira begitu. Kalau Yusuf tidak cerita mimpinya sama kakaknya, tidak mungkin dia dijual, saudara. Itu akibat dia jual mimpinya. Dia ceritakan mimpinya. Ada rasa penyesalan, rasa kehilangan, tidak ada harapan. Tadi saya sampaikan, harapan Yusuf benar-benar mati pada waktu itu. Dia dijual. Dia kerja bagus, dapat promosi. Belum lama masuk dalam penjara. Penjara pada waktu itu sudah penjara seumur hidup itu. Hanya belas kasih Tuhan yang bisa membuat dia bisa bebas dari penjara itu. Dan Yusuf mengerti, sudah habis saya, tidak ada harapan. Ya. Di masa-masa pengerikan ada tahun-tahun yang hilang yang kita alami, saudara. Tapi saudara jangan lupa ending dari tempat pengerikan itu tuayan. Ending dari tempat pengerikan itu pencurahan Roh Kudus. Ending dari tempat pengirikan itu selalu bicara tentang kelimpahan. Dan malam ini ada janji Tuhan yang Tuhan mau lepaskan untuk saudara, tetapi saudara sepakat. Kuncinya itu, saudara sepakat. Dengar, untuk mendapatkan kembali tahun-tahun yang hilang, saudara sepakat dengan firman. Wahyu 21 ayat 5. Slide. Wahyu 21 ayat 5, bagian A. Kita baca bersama. Wahyu 21 ayat 5, 3, 2, 1. Ia yang duduk di atas tahta itu, yang lain ketinggalan, coba kita dua tidak. Mereka masih buka Alkitab. Ya sudah dapat semua? Sudah? Oke. 3, 2, 1. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Aku menjadikan segala sesuatu baru. Cuma sampai A saja. Saya tahu saudara semangat sekali. Saya tulis B, tapi sebenarnya A. Maaf, saya salah di situ. Ya. Terima kasih buat semangat membaca Alkitab. Malam ini Tuhan mau menjadikan hubunganmu dengan dia baru. Yang mau terima katakan amin. Tuhan mau memberikanmu visi kehidupan doa yang baru. Tuhan mau memberikanmu pengalaman bersama Tuhan dan pengurapan yang baru. Yang mau terima katakan amin. Tuhan mau menjadikan hubungan rumah tanggamu baru,
hubunganmu dengan orang tuamu baru, hubunganmu dengan gembalamu hubungan yang baru, hubungan dengan temanmu di gereja, temanmu di tempat kerja, dan semuanya menjadi baru. Ini Tuhan mau kerjakan. Saudara harus mengerti, Tuhan mau kerjakan ini, dan itu sedang berlangsung, saudara. Dengan satu syarat, ada syaratnya. Terobosan selalu punya syarat. Dengarkan ya, keselamatan tidak ada syaratnya, saudara. Saudara percaya saya sudah selesai. Tapi untuk saudara mengalami terobosan ada syarat. Kok begitu? Karena Tuhan tidak mau menjadikan orang-orang yang gampangan. Tidak doa sedikit berdoa datang uang. Ada masalah sedikit berdoa selesai masalah. Gampangan gitu. Ya. Alkitab katakan kita dididik bukan untuk menjadi orang yang gampangan, sedikit-sedikit merengek, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit. Oh, tidak. Saudara dididik supaya tidak menjadi orang yang gampang ngeluh, gampang nyerah, gampang gerutu. Sebab itu kalau saudara mendoakan sesuatu dan itu tidak terjadi, saudara, Tuhan melatih mentalmu. Tuhan latih mentalmu. Ya. Tuhan mau jadikan semuanya baru dengan satu syarat, ya. Di situ ada kata seperti ini. Lihatlah. Ya. Lihatlah. Ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Kayaknya tadi ada kata lihatlah sih, kan? Ada kan? Lihatlah. Artinya seperti ini, saudara. Ubah fokusmu. Saudara harus mengubah fokusmu. Apa yang saudara lihat? Dia yang duduk di atas tahta. Bukan masa lalu yang ada di belakangmu. Lihat Yesus. Fokus pada Yesus. Waktu saudara fokus kepada Yesus, saudara mengizinkan Yesus bergerak di dalam semua area dalam hidupmu. Pernikahanmu, keuanganmu, pekerjaanmu, karirmu, pendidikanmu, emosionalmu, semuanya. Waktu saudara fokus kepada Yesus, bukan fokus ke masa lalu. Ya. Waktu saudara fokus kepada Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kipasnya. Saudara harus siap dan memilih keputusan tinggalkan semua gangguan dan tinggalkan semua kelemahan. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang kelemahan. Ya, ada kelemahan-kelemahan yang harus kita tinggalkan. Gangguan dan kelemahan itu seringkali kita anggap itu biasa, normal. Semua manusia mengalami hal yang sama, tapi dengar, kelemahan itu penghalang di mata Tuhan. Gangguan luka masa lalu, perspektif yang salah, suka menggerutu, itu gangguan. Tapi kalau kita lihat dengan mata jasmani kita, wah semua manusia mengalami kok, normal dong. Oh tidak, itu tidak normal. Luka itu tidak normal. Ya. Tidak mungkin saudara kena kanker, terus saudara senyum-senyum datang ke tempat kerja, kemudian saudara ngomong, saya kanker. Kanker, coba lihat kanker, itu tidak normal. Saudara dengan bangganya bersaksi di gereja, hari ini saya kena kanker, puji Tuhan, tidak sembuh-sembuh. Ya. Perspektif yang salah, cara pandang kita tentang Tuhan yang salah, dan semua keluhan-keluhan kita. Ya. Kita harus siap untuk meninggalkan semua itu dan menyeberang ke musim yang baru. Dengarkan, kita harus mendapatkan kembali setiap tahun-tahun hidup kita yang hilang. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Dan yang pertama, waktu saudara mendapatkan tahun-tahun yang hilang, tahun yang seperti apa? Mengembalikan tahun-tahun yang telah dimakan belalang. Tulah di Mesir, salah satunya itu tulah belalang. Tapi saya lihat konflik berstatus 10 tulah. Yang pertama air, apa pertama? Air menjadi darah. Yang kedua kata. Yang ketiga orfin status. Kayaknya itu muridnya. Lalu apa? Palet, kutu. Kutu. Tulah di Mesir salah satunya kutu. Jadi saudara bayangkan kalau ada tulah kutu dan semua orang dipenuhi kutu rambutnya, kan keren itu. Hai dia saya kutu. Jadi kes-kes begini.
Bekas pindah di rambutnya Ayub. Belalang itu hama, perusak pertanian, saudara. Ya. Waktu Israel mengalami tulah belalang, jadi tulah ini bukan cuma dari Mesir, tapi waktu Israel berontak, maka Tuhan mengirimkan tulah, yaitu belalang. Pertanian, bertahun-tahun mereka hidup dalam gagal panen. Waktu gagal panen artinya ekonomi rusak, tidak ada makanan. Orang pinjam uang ke sana kemari, tidak dibayar, baku pukul, baku tipu, baku bunuh, sakit. Orang-orang mengalami kematian. Hubungan rusak. Kau tidak kerja. Mau kerja apa? Tidak ada pekerjaan. Kita mau makan apa? Sawah. Tidak ada hasilnya. Itu tulang belalang, saudara. Tapi lihat ini. Yoel 2 ayat 23 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 23. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 26. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 26. Kita akan baca bersama. 3, 2, 1 mulai. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengirim. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk pesan profetik ini kuat, saudara. Ini bicara tentang suatu waktu, suatu masa, dan tempat penuaian. Tuaian supranatural di semua area bidang hidup manusia yang percaya. Pesan nubuatan ini berbicara tentang pemulihan keluarga, bicara tentang pemulihan hubungan, bicara tentang pemulihan ekonomi. Saya sudah sampaikan, belalang itu hama dan itu perusak ekonomi, perusak hubungan. Cara iblis memecah belah hubungan keluarga pertama melalui miskomunikasi, pelanggaran, sakit hati, dendam, kepahitan. Ketika setiap anggota memendam sakit hati, belalang pelahap datang merusak ekonomi orang itu. Dengar, ketika rumah tangga berantakan, bertengkar, maka ekonomi rusak. Ketika saudara bertengkar, ekonomi tertunda. Di mana ada pertengkaran tidak diselesaikan di dalam rumah, saya mau sampaikan, saya tegaskan dengan saudara, supaya saudara sadar, berkatmu tertunda. Belalang pelahap masuk di situ, dia rusak keuangan. Dengarkan ini jemaat Tuhan. Slide, kayaknya saya tampilkan. Kita tidak selamanya membuat keputusan yang baik. Terkadang kita membuat pilihan yang salah. Semua orang, termasuk saya. Dan itu menyebabkan kita menderita. Seringkali kita menderita bukan karena orang, tapi karena kita. Pilihan kita salah, keputusan kita salah. Tapi dengar ini, izinkan Tuhan masuk ke dalam rasa penyesalan. Yang tadi berkata, seandainya saya tidak ketemu dia, seandainya. Izinkan Tuhan masuk ke dalam rasa penyesalanmu yang kata seandainya itu. Slide lagi. Tuhan datang membawa pemulihan, bukan cuma pemulihan apa yang telah dicuri oleh iblis, tetapi Tuhan akan pulihkan setiap sikap, setiap keputusan kita yang salah, bahkan perjalanan kita yang salah arah, keegoisan kita dan pemberontakan kita. Orang di Israel dihukum karena mereka berontak dengan Tuhan. Tuhan menghukum Israel.
Kalau kamu tidak dibawa ke Babel, maka orang yang sisa ada di sana. Satu, mereka akan dibunuh dengan pedang. Yang kedua, mereka akan kelaparan. Yang ketiga, mereka akan sakit. Itu hasil dari pemberontakan. Tapi dengar, izinkan Tuhan masuk ke dalam area-area penyesalan kita. Rasa penyesalan itu tidak membawa dalam pertobatan. Seandainya saya tidak buat kesalahan, seandainya, dengar, kata seandainya tidak akan pernah membawa kita kepada pemulihan. Terus kunci pemulihan apa? Kita lihat. Kunci menerima pemulihan, Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. Itu sudah ada ayat yang saya catat tadi. Yoel 2 ayat 13. Kita mulai 3, 2, 1. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Budaya orang Israel. Mereka kalau menyesal, mereka koyakan baju. Ini hujatan, kira-kira begitu. Saya menyesal, robek baju. Itu kebiasaan mereka. Itu bentuk perkampungan. Tapi masalahnya, ayat ini muncul. Orang Israel menyesal, koyakan baju, mengungkapkan perasaan, Tuhan saya mau bertobat, saya mau menyesal. Tapi begitu keadaan sudah bagus, mereka kembali lagi. Makanya ayat ini muncul. Jangan koyakan pakaianmu, hatimu yang harus dikoyakan. Dan kita harus berbalik. Sebab Tuhan pengasih, Dia penyayang, Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah sebab firman ini menekankan koyakan hatimu. Pertobatan sungguh-sungguh Tuhan nantikan. Serahkan semua area dalam hidupmu, area kelemahan, area dosa yang jadi penghalang. Maka Tuhan akan mencabut sampai ke akar-akar semua kejahatan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita semua yang ada di ruangan ini, maupun saudara yang di rumah, secara pribadi ataupun kita secara korporat, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perpindahan supranatural dari musim yang lama ke musim yang baru. Dengar, hanya ketika kita menyerahkan hidup kita secara total, kita berdoa, semua orang yang berdoa harus menyerahkan hatinya, maka kita akan berpindah dari musim yang lama ke musim yang baru. Ada pemulihan, ada terobosan, ada berkat di situ. Bukan cuma bicara tentang berkat jasmani yang natural, tapi ada berkat supranatural yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Dari lembah yang kelam menuju negeri yang terang. Ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, kita tidak hanya menjadi orang yang lebih baik. Kamu sampaikan, pertobatan tidak hanya menjadikan kita lebih baik, karena ada banyak orang Kristen yang hidupnya lebih baik. Orang yang luar Kristen maksud saya. Tapi waktu saya dan saudara menjadi ciptaan baru dalam Kristus, kita tidak hanya menjadi orang yang lebih baik, tetapi kita menjadi orang yang benar-benar baru. Dengar, menjadi orang yang benar-benar baru. Tuhan membuat area hidup kita benar-benar baru. Saya mau sampaikan salah satunya pergaulan baru. Semua area baru. Tapi kembali lagi, khotbah saya 3-4 minggu lalu bicara tentang DNA ilahi. Saudara harus mengerti DNA ilahi itu siapa, supaya saudara ada di tempat yang baru. Ini yang akan kita alami selanjutnya. Memiliki 2 kali lipat dari yang hilang. Memiliki 2 kali lipat. Jadi apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Lihat bagaimana Tuhan mengadakan terobosan demi terobosan. Setelah Tuhan memulihkan tahun-tahun yang hilang karena dirusak si belalang tadi, di ayat yang kita baca itu ya, Tuhan menyatakan di ayat 26, dikatakan bagi saudaraku, ayat 25 kan ngomongnya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hilang, tahun-tahun yang habis, hasilnya habis dimakan belalang.
Ada beberapa jenis belalang. Belalang pindahan. Jadi begitu belalang ini datang, mereka pindah, muncul belalang yang lain. Ini yang namanya sudah jatuh di timpa tangga. Masalah datang belum selesai, masalah lagi. Masalah selesai belum selesai, datang lagi. Tapi lihat, ketika Tuhan membuat semua perusahaan itu pergi, tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Ini yang Tuhan buat. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Coba kita baca sama-sama ayat itu. Ayat ini keren, menarik sekali. Ya, Yoel 2 ayat 26. Yoel 2 ayat 26 kita baca sama-sama. Yuk. Mulai 3 dosa. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-puji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Kita akan makan kenyang, saudara. Makan banyak. Itu yang pertama, makan banyak-banyak dulu. Yang tadinya kita makan itu susah sekali. Kita makan sedikit bukan karena kita mau hemat, memang karena tidak makanan, makanya makannya sedikit. Ini bicara tentang kekurangan. Kita coba untuk menghemat luar biasa. Kadang terhematkan, kadang terpuasakan. Bukan sekali, berkali-kali, bertahun-tahun. Tuhan mau memulihkan keadaan itu, saudara. Sehingga saudara bukan lagi cuma makan sedikit, saudara bisa makan banyak. Bukan cuma banyak, dikatakan sampai kenyang. Bicara tentang kelimpahan, dari yang kurang menjadi kelimpahan. Allah kita bukan cuma Allah yang cukup, tetapi Allah yang kita punya itu Allah berkelimpahan. Bukan cuma makan banyak, saudara. Ada orang makan banyak, tapi karena pikirannya itu bermasalah, tidak kenyang-kenyang. Gelisah, takut dan cemas, sudah makan banyak, tetap tidak tenang hatinya. Jadi ketika Tuhan buat kita makan sampai banyak, Tuhan akan buat kita makan kenyang. Ini pembalikan keadaan. Ada pemulihan dalam ekonomi, pemulihan dalam keuangan, pemulihan bukan cuma sampai pulih di sini, saudara. Ini bagian ketiga yang Tuhan pulihkan. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamanya. Ini bicara tentang hati. Ini bicara tentang jiwa kita. Karena ada orang yang makan banyak tapi mentalnya rusak, mentalnya tidak tenang, menjadi malu. Apa yang membuat orang malu? Saya mau saudara untuk membandingkan ayat ini dengan Yesaya 61 ayat 7. Coba silakan. Yesaya 61 ayat 7 dikatakan, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Malu 2 kali lipat, garis bawahi, malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda, sudah dapat malu, dapat noda, dan dapat ludah yang menjadi bagianmu. Oh, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Ada perubahan, pelipat gandaan. Apa yang dicuri iblis akan dikembalikan 2 kali lipat, saudara. Apa yang rusak dalam hidup akan dikembalikan 2 kali lipat. Di negerimu, ya, mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, di kota ini, di rumahmu, di mana saudara tinggal, di mana saudara bekerja. Dan saudara akan mendapatkan sukacita abadi, akan menjadi kepunyaanmu. Mendapatkan malu 2 kali lipat. Malu 2 kali lipat. Bukankah setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita buat, dosa yang kita buat, itu membuat kita malu? Malunya 2 kali lipat. Ya. Ini membuat beberapa orang malu datang ke gereja. Saudara sudah tahu jawabannya kenapa orang tidak datang ke gereja? Beberapa orang yang sudah rajin ke gereja, tapi tiba-tiba tidak rajin ke gereja, malu 2 kali lipat. Kalau malunya cuma 1 kali lipat, ya datang ke gereja, tapi tetap ada rasa malu. Malu ketemu gembala, malu ketemu teman gereja.
Teman di gereja membelakangi teman, ketemu gembala di belakangi gembala. Kenapa? Malu. Untung di gereja kita tidak ada tiang-tiang di tengahnya. Kalau ada tiang-tiang di tengahnya ini, tiang penyangga, mungkin orang itu akan duduk di belakang dia. Supaya kalau kau berarti mau lihat mata di gembala. Kenapa? Malu. Dan parahnya ada orang yang tidak mau lagi ke gereja. Ada yang pindah gereja karena malu di gereja itu. Tiba-tiba dia pindah gereja. Masih penting dia pindah, tapi ada yang fatal, dia sudah tidak sama sekali tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena malu 2 kali lipat. Mengasingkan diri, hidup dalam penyesalan. Saya ulangi lagi ya, penyesalan tidak mau membawa kita dalam pertobatan. Tidak mengerjakan pertobatan penyesalan itu. Jadi untuk saudara yang dihantui rasa penyesalan, rasa malu yang sangat dalam, ya, pewahyuan ini buat saudara. Rasa malu 2 kali lipat. Noda itu bicara tentang rasa malu yang membekas. Noda yang kena di baju pun tidak bisa hilang. Sudah dipakaikan backlight, dipakaikan vanish, tidak hilang saudara. Semua cara dipakai tidak hilang. Itu noda yang ada di dalam jiwa dan hati kita. Itu berupa pelecehan secara verbal maupun non verbal. Itu membekas. Kemudian noda bicara tentang penghinaan. Kita dihina orang. Kita tidak pernah lupa. Akhirnya kita malu karena kita dihina. Tapi dengar, saudara terima ayat ini sebagai pewahyuan, pesan untuk saudara untuk mengalami pemulihan. Dikatakan sebagai ganti rasa malu 2 kali lipat. Sebagai rasa noda, ganti noda, rasa malu yang membekas. Sebagai ganti noda penghinaan, Tuhan menghapuskan dan memberikan warisan 2 kali lipat. Luar biasa. Warisan 2 kali lipat. Warisan itu berupa apa saudara? Sukacita. Berupa apa? Damai. Tapi bukan cuma sukacita dan damai biasa. Coba tampilkan ayat tadi. Sukacita tadi. Bukan sukacita biasa, bukan berkat biasa. Ini yang saya katakan tadi, berkat supranatural, bukan natural. Kita mendapatkan sukacita yang natural, banyak uang sukacita. Pergi ke tempat yang bagus kita bersukacita. Tapi kalau keadaan semua jadi buruk, kita tidak bisa bersukacita. Tapi waktu saudara mendapatkan warisan 2 kali lipat ini, apapun keadaan saudara tetap bisa bersukacita. Karena dikatakan sukacitanya abadi, dan itu akan menjadi kepunyaanmu, bukan kepunyaan temanmu, bukan tetanggamu. Kau yang punya. Oh, luar biasa saudara. Ya, saudara punya mental bukan lagi pendosa, bukan lagi sebagai budak, tetapi saudara punya mental saya anak Allah. Identitasmu berubah. Saudara bermental utusan. Minggu lalu kita sudah bahas. Itu pewahyuan yang luar biasa loh. Dalam satu ucapan Tuhan itu ada 2 makna. Ia diutus ke Mesir. Ia diutus ke Mesir. Yusuf dijual sebagai budak. Saudara mentalmu yang mana? Mental budak atau mental utusan? Yusuf waktu pertama dijual, dia punya mental budak. Aduh, habis saya, mati saya, tidak ada harapan, rusak saya. Bahkan masuk mengatakan jiwanya itu dibelenggu. Bukan cuma tangan dan kakinya dibelenggu, jiwanya terbelenggu. Tetapi di dalam penjara dia mendapatkan pewahyuan bahwa dia bukan budak, dia utusan. Jadi panggilan dan destininya itu kembali diteguhkan. Itu yang membuat dia bisa capai apa yang sudah Tuhan maksudkan dan tidak bisa hilang dari hidupnya. Lanjut lagi. Kita sampai di sini. Menerima pemulihan 7 kali lipat. Tadi 2 kali lipat. Lihat loh, Tuhan itu kalau buat terobosan, dia tidak setengah-setengah. Tuhan kalau mau pulihkan hidupmu itu tidak setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu temanmu. Bilang sama teman di samping, yang setengah-setengah berkati saya. Kalau mengasihi jangan setengah-setengah. Kalau mau berkati jangan setengah-setengah. Tapi Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Yang pertama, disikirkan belalang pelahap. Setelah belalang pelahap disikirkan, maka Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Kau makan bisa sampai kenyang.
Kau makan bisa sampai banyak. Bukan lagi makan sembunyi-sembunyi tembak bagi. Ada orang makan banyak-banyak kali sembunyi dalam kamarnya. Dia sembunyi di gudang, dia sembunyi di belakang rumah, dia makan banyak-banyak. Kau biar makan terang-terangan, kau akan tetap kenyang. Ini yang ketawa-ketawa ini kayaknya pengalaman nih. Saya juga pernah begitu. Waktu masih anak-anak. Ada yang sampai dewasa juga masih begitu? Tidak ada di sini. Nah, di sini semua orang yang baik, suka memberkati. Saya tahu semua di sini kita suka memberkati. Apalagi Bu Deni itu. Oh. Ayu, Rian, dia cuma mau bakar-bakar. Jangan sedikit, tidak boleh semuanya. Coba lihat, 2 kali lipat dikasih. Akhirnya, saking banyak hatinya itu. Akhirnya datang Tina. Oh terupanya kurang sedikit. Ini. Oke, intermezzonya selesai. Kita masuk di terobosan selanjutnya. Menerima pemulihan 7 kali lipat. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama saudara. Yuk, 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Tuhan datang memberikan kita hidup, bukan hanya sekedar hidup atau bertahan hidup, tetapi hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi saya tidak mau fokus di situ. Saya mau fokus di yang di atas. Di ayat ini, Yesus menyebut iblis itu pencuri. Iblis itu pencuri. Ada ayat yang sangat menarik. Saya mau bagi dengan saudara. Amsal 6 ayat 31. Amsal 6 ayat 31. Yang dapat langsung baca dengan keras. Tapi jangan teriak-teriak. Keras saja. Amsal 6 ayat 31. Lihat, Amsal 6 ini memberikan pernyataan penting tentang ganti rugi. Tentang ganti rugi yang dituntut dari si pencuri. Ya, pertanyaannya itu kan dikatakan kalau ia tertangkap, kapan iblis tertangkap? Kapan iblis ketahuan? Kapan pencuri itu tertangkap, saudara? Kapan dia tertangkap? Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak mengerti. Kapan iblis mencuri kita? Barang-barang kita. Dengarkan saudara, waktu barangmu hilang. Waktu barangmu hilang, apapun itu, saudara akan sadar. Hilang. Siapa yang curi? Siapa yang masuk dalam kamarku? Siapa? Kapan saudara tahu? Ketika saudara sadar. Ya, kapan iblis tertangkap? Slide poin pertamanya. Saat kita sadar, saudara. Kita sadar bahwa iblis datang untuk menghancurkan. Kita sadar bahwa iblis itu bukan teman. Iblis itu musuh yang membawa kehancuran. Makanya kita katakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Tidak ada orang yang berjaga-jaga begini. Orang yang berjaga-jaga itu tegak. Yes. Dipilih senjata. Iya. Waspada. Sadar. Saudara-saudara dulu, iblis bukan teman kita. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, oh kalau kau baik saya akan baik, tapi kalau kau jahat saya akan lebih jahat dari setan. Bapak setan ini. Ini bapaknya siapa ini? Kenapa jahat sekali lebih daripada setan ini? Tak begitu. Yang kedua, saudara dan saya harus sadar kalau ada yang hilang dari hidup kita. Iblis akan tertangkap kalau saudara sadar. Sadar, damaiku hilang. Damaiku hilang di rumah. Damaiku hilang di tempat kerja. Damaiku hilang di gereja. Sadar dulu dong.
Makanya saya katakan jangan anggap itu normal. Datang ke gereja marah-marah, di rumah marah-marah, tempat kerja marah-marah, pelanggan dimarah. Mbak, berapa harganya ini? Ah, banyak tanya kau, itu harus tulis situ. Baca. Kesatuan hati hilang di rumah, kesatuan hati hilang di gereja, kepercayaan dengan pemimpin hilang, kepercayaan dengan orang tua hilang, kepercayaan dengan teman gereja hilang, kepercayaan dengan pasangan hilang, keharmonisan hilang, keuangan defisit, kesehatan memburuk. Dengar, iblis mencuri itu. Saudara sedang dirampok. Saya sedang dirampok. Dan kita harus sadar, ini tidak normal. Saudara perhatikan siklus kehidupanmu. Kalau dari tahun ke tahun, saudara tetap mengulangi sikap negatif yang sama, saudara mengulangi pelanggaran yang sama, saudara jatuh bangun dalam dosa yang sama, saudara bergumul di zona yang sama, iblis sudah merampok. Iblis merampokmu, saudara. Dan itu tidak normal. Jangan menganggap, oh karena semua orang kayak sama ini. Tidak, itu tidak sama. Dan beberapa orang menganggap itu normal. Seakan-akan itu tidak normal. Kehilangan damai itu tidak normal. Kehilangan kepercayaan tidak normal. Sering sakit itu tidak normal. Ya. Sakit tidak normal. Itu tidak normal. Ini sedang merampok kesehatan. Ya. Ini well, tiap kali mau well sakit tenggorokan. Tidak normal. Itu tidak normal. Saudara doakan itu. Putuskan. Semua yang dicuri iblis harus kembali. Kan dia mungkin sementara mau well sakit lagi tenggorokan. Tapi Senin dan Sabtu juga tidak sakit. Tapi kok sakit terus ini? Tidak normal itu. Sudah minum gelas segar, apalagi yang tidak segar, semua diminum. Jus mangga, jus alpukat, bahkan jual jus mangga juga. Wah, saudara doakan itu ya. Kalau saudara sadar, kalau saudara tidak sadar, saudara artinya dirampok dan terus dirampok. Saudara tidak sadar, artinya pintu itu tak buka terus dan iblis selalu lalang dengan bebas. Dijadikan hidup itu rumahnya. Tapi kalau saudara kehilangan sesuatu dan saudara sadar, saya ulang. Kalau kita tidak sadar iblis merampok kita, apa yang terjadi? Kalau barangmu hilang dan pencuri datang merampok rumahmu, barangmu hilang, tapi saudara tidak tahu pencuri datang, apa yang saudara lakukan? Tuduh orang di rumah. Itu kan kau ini yang makan ini, kau ini yang ambil uangku. Kita mulai tuduh orang, kita saling menuntut, kita saling menyalahkan, kita saling melukai. Itu karena tidak sadar. Tapi waktu saudara sadar, di poin pertama, lawan kita iblis. Kunci untuk menerima pemulihan 7 kali lipat. Yang pertama, saudara sadar iblis adalah musuh yang membawa kehancuran. Yang kedua, saudara harus sadar bahwa ada yang hilang dari hidup. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan itu akan mengembalikan otoritasnya. Waktu saudara sadar pencuri datang ke rumahmu, kan tidak mungkin saudara bilang, selamat siang, silakan masuk, ada barang di dalam. Mau mencuri, makan dulu, baru mencuri. Lapar, kan tidak kan? Waktu saudara tahu itu pencuri, maka saudara sebagai tuan rumah punya otoritas. Biar saudara bunuh dia di dalam, saudara menang. Tapi kan hukum sekarang salah. Kita dirampok, bela diri kita ditangkap. Tapi tidak seperti itu. Waktu kita punya otoritas atas rumah kita, siapapun yang datang, kita punya hak untuk membela rumah kita, melindungi semua orang yang ada di dalam rumah kita, dan melindungi semua aset kita. Dengar, waktu saudara sadar, saudara punya otoritas. Tapi sama sampaikan, terobosan Tuhan tidak hanya sampai di sini, bukan hanya sampai di pemulihan 7 kali lipat. Catat saja dulu. Pastor terlalu cepat bicara, Mas Lain. Oke, catat dulu. Saya minum.
Boleh makan? Sudah 2 minggu ini yang kasih saya, bukan dia. Ajudan berubah ini. Aduh, kembali ke otoritas. Nanti minggu depan dia di sini, April besok di sini. 2, berarti mesin roti saja. Oke, saya lanjut. Ini terobosan Tuhan selanjutnya. Wah, baik saya habis. Baterainya habis, tolong. Pak, saya ganti mic saja. Oke, ini dia. Ya, jadi bukan cuma Tuhan mengembalikan 7 kali lipat apa yang iblis sudah curi. Ya, Tuhan akan memulihkan harapan kita. Amsal 13 ayat 12. Kita baca bersama. Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12. Kita baca yuk sama-sama. Amsal 13 ayat 12. 3, 2, 1. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudaraku, ada banyak keadaan dalam hidup kita itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita banyak menghadapi kekecewaan, kita menghadapi kemunduran, kita menghadapi penantian yang panjang. Penantian yang panjang sekali. Dan kita akan mengalami efek dari apa yang Alkitab katakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Ini efek dari penantian, ini efek dari kekecewaan, ini efek dari kemunduran yang orang-orang alami, ya. Tetapi kita tidak harus selamanya terjebak di situ. Karena semua penundaan adalah bagian dari rencana Allah untuk mendewasakan kita, mengajarkan kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bebas dari keraguan, bebas dari ketidakpercayaan, dan bebas dari sakit hati. Makanya ada penundaan. Semua masalah, semua kesulitan, penderitaan, dan semua penundaan, tidak ada yang tanpa harapan. Saudara harus mengerti, tidak ada. Jadi semua ada harapan di situ, semua ada. Memang ayat ini dimulai, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi, dengar, tetapi, yang tetapinya ini Tuhan yang mengerjakan untuk saudara dan saya. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita telah membuat keputusan yang buruk di masa lalu. Seseorang telah rusak saat masa kanak-kanak. Hubungan kita dirusak, kemurnian kita dirusak. Kita bahkan kehilangan tahun-tahun hidup kita dan kita berjuang dengan depresi. Tapi saya ulang, kita tidak selamanya harus berpegang dan tetap ada di area itu. Tuhan akan mengisi kita ulang berdasarkan tahun-tahun yang hilang, yang dimakan para belalang, dan berbagai musim, waktu, dan periode kehidupan kita yang sudah hilang. Tuhan menjadikan segalanya baru. Tetapi saudara harus sadar dulu bahwa iblis bukan teman kita. Situasi yang negatif bukan teman kita. Itu bukan saudara tidak diciptakan untuk ada di situ. Yang kedua, saudara harus sadar ada yang hilang dalam hidupmu. Siklusmu berputar cuma di situ, artinya saudara sedang dirampok. Saudara harus berserah kepada Tuhan, saudara akan terima otoritas.
Dan semua yang hilang harus dikembalikan 7 kali lipat. Merasa malu, noda, bahkan ludah, itu akan digantikan, saudara. Iblis mencoba merusak visi Yusuf, mencuri tahun-tahun hidupnya. 17 tahun, umurnya 17 tahun dijual sebagai budak. 30 tahun baru dia bisa jadi Perdana Menteri. Artinya ada 3. Masa mudanya di rumah hilang, saudara. Yang seharusnya masa mudanya dia bisa dengan bapaknya, dengan kakak-kakaknya, dengan adiknya bekerja dan lain sebagainya, itu hilang. 13 tahun. Tapi di dalam penjara dia serahkan semuanya. Sakit, pedih. Tuhan menjadi Perdana Menteri, Yusuf jadi Perdana Menteri. Dia dapat istri, anak imam lagi. Bukan anak budak, anak imam. Imam Potifera, dia punya anak, dikasih nama Efraim. Itu bukan nama sembarang, itu pewahyuan dari Tuhan itu. Bukan sampai di situ, saudara. 13 tahun dia berpisah dengan bapaknya. Akhirnya itu bisa kembali lagi. Dan Tuhan berikan kesempatan 17 tahun sesuai dengan umurnya waktu dia dijual. 17 tahun dia menghabiskan waktunya dengan ayahnya dan Benyamin adiknya sebelum Yakub meninggal. Ada pembalikan keadaan. Dengarkan, waktu semua iblis telah mencuri apa yang hilang dalam hidupmu, waktu saudara berserah kepada Tuhan, ada pembalikan keadaan. Apapun juga itu, apapun itu. Harapanmu dipulihkan, saudara. Harapanmu pasti dipulihkan. Karena semua yang terjadi dalam hidup ini pasti ada harapan, tidak mungkin tidak. Nah, kan makanan saja ada expire-nya, masa-masa lagi kan? Betul tidak? Iya tuh. Seenak-enaknya makanan ada expirednya, apalagi masalah yang tidak enak. Yang enak saja ada expired. Nah, tidak berhenti sampai sini. Ini bagian terakhir, tidak ada di slide. Mazmur 103 ayat 5. Mazmur 103 ayat 5. Kita akan baca sama-sama sebagai penutup. Mazmur 103 ayat 5. Sudah dapat? Oke, 3, 2, 1. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dengarkan, Tuhan memulihkan masa mudamu. Ini bukan cuma bicara tentang umur, ini bicara tentang kesehatan. Saudara tidak harus hidup secara natural. Ketika sudah mulai tua, tidak. Saudara bisa mengalami pemulihan dalam segala aspek hidupmu. Makanya Mazmur ini katakan begini, orang yang tertanam di bait Allah itu akan bertumbuh, bertunas, bahkan sampai masa tua. Sampai masa tua dia akan tetap berbuah. Ini pemulihan untuk masa mudamu, saudara. Yusuf kehilangan masa muda, tetapi waktu dia umur 30, Tuhan memberikan dia kekuatan yang ekstra sebagai pemimpin. Bahkan dikatakan di sini, dia memuaskan hasratmu. Jadi waktu harapan kita sudah terpenuhi, puas kan? Waktu sudah puas, apa yang terjadi? Kekuatan kita bertambah. Yakub yang sudah tua, kehilangan harapan karena Yusuf dianggap sudah mati. Tapi begitu dia bertemu dengan Yusuf, dia tahu Yusuf masih hidup. Dia yang sudah bengkok, yang sudah tua, langsung segar. Mari kita ke Mesir. Yusuf ada di sana, anakku masih hidup. Lihat, 17 tahun dia masih sehat lagi. Di umur yang sudah tua, dia masih bertemu dengan cucunya Efraim dan Manasye. Dia memberkati mereka. Dan Yusuf, ya, dan 12 suku Israel, Yusuf itu anak emas. Ya. Token kepemimpinan sebagai anak sulung kita dari Yusuf. Dia mendapatkan hal yang spesial dipakai Tuhan. Tapi tenangkan ya, Yehuda tetap bukan. Yehuda juga punya hak tersendiri. Ya, Yehuda punya. Ya kadang-kadang kan ada suku Yehuda. Jadi saudara kalau mau jadi suku Yehuda, itu udah disebarkan saja. Nah, dengarkan ya, masa muda kita Tuhan akan pulihkan. Dalam arti bukan cuma segi umur, segi kekuatan. Ini yang dialami oleh Kaleb. Kaleb datang sama Yosua.
berikan aku gunung Horeb. Waktu saya pertama ikut Musa, kita sama-sama loh. Tak pleset. Kayak ke arah gitu loh. Kita sama-sama ikut Musa. Kekuatanku pada waktu itu, saya masih berumur 40 tahun. Kita sama-sama loh Yosua. Tapi dengar, umurku sekarang 80, kekuatanku masih sama. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Dia berjalan dengan Tuhan. Makanya sampai tua dia tetap kuat. Saudaraku, saudara harus hidup berjalan dengan Tuhan, berakar bersama Tuhan, tinggi bersama Tuhan. Dan saya pastikan, saudara tua, ini handuknya opa-opa tidak di sana. Di sini kemudian bawa di sana. Ya, saudara duduk sampai merenung, seandainya, jadi nyanyikan sini, nyanyi dulu kan. Aku punya sayap, jangan mimpi. Tapi waktu kau berjalan dengan Tuhan, dikatakan kekuatanmu akan seperti burung Raja Wali. Raja Wali itu dia terbangnya di atas badai, dia tinggi di atas badai. Kalau dia melawan badai, anyur dia. Tapi dia tahu bagaimana dia harus hidup di atas badai. Waktu kita tumbuh bersama Tuhan, kita akan terbang di atas badai. Dalam arti masalah itu di bawah. Kenapa bisa seperti itu? Kenali identitasmu. Ya. Alkitab katakan kita secara rohani telah didudukan di surga, punya otoritas, punya kuasa, punya pengurapan, dan masalah biasa saja. Jangan dibesar-besarkan. Ya. Karena yang membunuh kita bukan masalah. Yang membunuh kita bukan uang, bukan karena tidak ada uang. Yang membunuh kita karena kita membesar-besarkan masalah. Setuju? Amin atau setuju? Yang mana betulin? Tadi setuju. Itu dia ya. Jadi saya ulang ya, saudaraku. Sadar. Kalau iblis musuhmu, sadar bahwa ada yang hilang dalam hidupmu. Kemudian saudara bersarang kepada Tuhan, maka semua tahun-tahun yang hilang dalam hidupmu kembali 2 kali lipat, kembali 7 kali lipat. Harapanmu dipulihkan, masa mudamu dipulihkan. Amin. Makin balik. Kita akan deklarasikan pernyataan ini sebagai doa kita. Yuk, kita baca sama-sama dengan iman. Silakan. Membaca dulu, monggo. Yuk. 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bertahan, tetap kuat dan berhasil. Ini adalah musim pembalikan keadaan. Dimanapun musuh datang untuk membawa kehancuran dalam hidupku, dengan mencuri, membunuh, membinasakan, berdusta, membuat saya sakit, Tuhan akan membalikan keadaan itu selamanya. Malam ini saya terima pembalikan keadaan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Bukan buat Tuhan. Worship leader, saya kembalikan. Kita akan memberi persembahan. Persiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Angkat amplop, angkat persembahan di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur buat keuangan yang sudah Tuhan limpahkan. Malam ini kami nyatakan keuangan kami dipulihkan 7 kali lipat. Pekerjaan kami dipulihkan 7 kali lipat. Dan semua apa yang sudah dicuri iblis kami tuntut pengembalian di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kekuatan, dan juga ada kelimpahan kasih karunia Allah. Dan kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih
kami datang dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati untuk memberikan persembahan ini, menabur ini Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan-Mu di Gereja Karis, sehingga pelayanan ini terus berkembang, maju, bertumbuh karena kasih karunia Allah yang tidak pernah habis-habisnya dalam pelayanan ini, dalam kehidupan kami, dan juga kami akan kelola dengan baik, dan kami akan jadi berkat buat semua orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus yang sudah memberkati semua jemaat Karis secara berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita akan puji. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkatlah kuasa berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berduri mengatakan, mujizat dinyatakan. Blessed is our Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, 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 datanglah dan berkatlah kuasa berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berduri mengatakan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan berkatlah kuasa berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berduri mengatakan, mujizat dinyatakan. Blessed is our Kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat silakan duduk. Ya, Shalom. Oke, pengumuman kita untuk seminggu ke depan itu Senin dan Selasa tidak ada kegiatan. Hari Rabu ada konser di rumahnya Kak Yanti sama Kak Adi yang membawa firman nanti Kak Hendrik. Dan juga Kamis tidak ada kegiatan. Terus Jumat kita ada doa dan pengajaran di tempat ini jam 7 malam. Yang melayani itu
Kak Ayu main musik dan WL. Sip. Oke, yang satu ada latihan untuk pemain untuk yang melayani hari Minggu. Ya, jam 7 malam. Oke, dan hari Minggu kita akan bertemu kembali di tempat ini untuk beribadah jam 5 sore sampai selesai. Terima kasih, sekian, shalom. Shalom. Oh iya, sebentar setelah ibadah kita akan ke rumahnya Kak Vita untuk ada acara perpisahan, fellowship. Oke, sekian dan terima kasih, shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebelum kembali jemaat bangkit berdiri. Saya mengundang Vita buat maju ke depan. Kita akan berdoa buat Vita, karena besok pagi jam 6 pagi dia akan berangkat ke Jakarta buat di training layanan di sana. Kita lepaskan berkat buat Vita. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan memampukanmu untuk berjalan di dalam panggilannya Tuhan. Saya berdoa mulutmu diberkati dan diurapi Tuhan, sehingga kau bisa pandai untuk berkata-kata, berbicara. Saya berdoa pikiranmu diberikan hikmah dan pengetahuan daripada Tuhan, sehingga kau dapat memikirkan apa yang dari Tuhan. Di dalam hidupmu, melalui keseharian, manifestasi demi manifestasi Roh Kudus dinyatakan atas hidupmu. Tuhan membuka mata hatimu untuk melihat segala kebaikan, penyediaan, dan kekuatan daripada Tuhan yang tidak terbatas. Diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu untuk tetap sehat. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, Dia akan selesaikan. Harus berjalan di dalam panggilan Tuhan sebagai utusan Tuhan, anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya menyerahkan anakmu Vita yang akan berangkat besok. Perjalanannya Tuhan buat berhasil dan mulia. Dan pujilah Tuhan, kau diurapi dan saya berikan impartasi atas hidupmu, kekuatan dan kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Kita akhiri ibadah ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan.
segala kelimpahan daripada Tuhan menyertai hidup. Sepanjang minggu ini kau berjalan di dalam naungan kasih karunia Tuhan. Sepanjang minggu ini semua berkat Tuhan mengalir atas hidup. Sepanjang minggu ini kau berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Sepanjang hidupmu kau akan melihat segala kebaikan. Semua tempat-tempat yang rusak dipulihkan Tuhan. Semua area-area yang rusak dipulihkan. Semua ulang-ulang harus disingkirkan. Sekarang saat ini engkau mendapatkan berkat 2 kali lipat, berkat 7 kali lipat. Masa mudamu diberkati Tuhan, kekuatanmu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau menjadi berkat di dalam rumahmu sendiri. Engkau menjadi berkat di tempat kerjamu. Engkau menjadi berkat di kota ini. Engkau menjadi berkat di kampungmu sendiri. Dan tangan Tuhan yang perkasa menyertai hidup. Diberkatilah pikiran, diberkati perasaan, diberkati kehendak, diselaraskan dengan Tuhan. Dengarkan apa yang hilang, dikembalikan Tuhan saat ini. Terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.